jam non-stop entertainment, sarana yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda, jangkauan luas dengan acara yang merakyat. Bagi yang suka berpolitik, ekonomi, dan budaya, gabunglah di Opini dan Solusi pada malam hari sampai pagi. Bekerja sama Radio Monika FM dengan El Sinta Jakarta dan didukung oleh radio Jaringan Surya FM Tamiang Layang, Barito Timur 92,9 FM, Jalan Ahmad Yani, kilometer 5200 Pembataan. Monika dan Surya FM, radio yang mengutamakan pelayanan persahabatan dan merakyat. Radio Monika Surya FM, wadah berbagai komunitas, baik seni, budaya, etnis, sosial, dan politik. Kami mengajak masyarakat Barito Timur untuk melangkah lebih maju sejalan pesatnya perkembangan zaman. Monika Surya FM, radionya orang Barito Timur. Kontak person. Saudara pendengar, kita nantikan acara berikutnya. Musika Radio Things. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio sayangan Anda Monika Surya Barito FM di mana saja pun Anda berada. Saya ucapkan salam jumpa bersama Bung Jos Bima Sena dalam ada talk show malam hari ini, dan tentunya sudah kami siapkan tema-tema di malam hari ini yang berkaitan dengan beberapa yang harus kita diskusikan bersama. Di ujung telepon sudah ada narasumber kita, yaitu dari Bung Badowo, kemudian Bung Yandi, dan juga Pak Cilik. Dan akan saya sapa satu persatu dulu sebelum menyapa rekan yang lain. Dan tentunya untuk pendengar saya ucapkan selamat malam. Nanti ada kesempatan untuk Anda, boleh Anda masuk di 0853 4833 7793. Anda mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, ataupun yang berkaitan dengan apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Dan saya coba satu persatu. Halo, selamat malam Bung Badowo. Selamat malam. Apa kabar Bung? Baik-baik dan sehat-sehat. Oke, baik. Silakan disapa Bung, pendengar dan juga teman-teman kita. Ada Bung Yandi, ada Bung Badowo, ada Bung Cilik. Ya, oke. Selamat malam Bung Cilik. Selamat malam. Ya, apa kabar Pak Cilik? Sehat ya? Kabar maeh. Bung, silakan disapa Bung. Ada Bung Yandi, ada Bung Badowo, silakan. Dan pendengar juga kita. Selamat malam semuanya. Bung Badowo maupun Bung Yandi, dan juga semua pendengar radio Monika Surya FM yang bisa menyaksikan talk show kita pada malam hari ini. Iya, oke. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Assalamualaikum. Malam Pak Cilik, malam senior Pak Badowo, malam Bung Malam. Oke. dan malam para pemirsa radio Monika Surya dimanapun berada, salam sehat. Oke, baik. Untuk pendengar kita dimanapun Anda berada, selamat bergabung di 91,3 FM bersama radio sayangan Anda Monika Surya Barito FM bersama Bung Jos Bima Sena, dan ada teman-teman sudah di sini. Untuk malam hari ini saya tawarkan sebuah tema yang ada kaitannya dengan beberapa hal yang perlu didiskusikan untuk malam hari ini, yaitu temanya singkat sekali, perusakan dan pencemaran lingkungan, ya. Perusakan dan pencemaran lingkungan. Oke, baik. Untuk temanya perusakan dan pencemaran lingkungan. Dan di ujung telepon ada Bung Badowo. Mungkin nanti satu persatu karena ini berkaitan dengan wilayah kita. Mungkin Bung Badowo bisa menyampaikan apa yang bisa Anda gambarkan tentang perusakan dan pencemaran lingkungan nih, terutama di daerah kita ini. Silakan Bung Badowo. Terima kasih. Selamat malam Bung Cilik, Bung Yandi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Semuanya yang ada di ujung telepon, dan juga pemirsa talk show yang setia mendengar apa yang disampaikan oleh talk show ini. Ambil hikmahnya. Yang baik kita tetap pertahankan, yang tidak baik kita buang. Jadi kita ingin meluruskan supaya Barito Timur ini
betul-betul seperti yang dicita-citakan oleh kami para pendiri Kabupaten Barito Timur. Yaitu Barito Timur yang aman, tentram, sejahtera, damai, dan sejahtera. Ini yang kita inginkan. Nah, Bumi jari janang kalalawah. ya, gumi jari janang kalalawah. Nah, persoalan yang kita hadapi untuk Barito Timur ke depan, kita tidak lama lagi memperingati ulang tahun atau apa ya namanya? Hari jadi. Yang ke-19. Iya, hari jadi. Ya, hari jadi kan. Ya, hari jadi, harjat yang ke-19. Nah, kilas baliknya saya sudah tulis di WA maupun di Facebook. Bagaimana kilas balik 19 tahun Barito Timur dibandingkan dengan kabupaten lain yang sama-sama dimekarkan pada tahun 2002. 2 Juli 2002. Yaitu 8 kabupaten. Nah, termasuk Bartim. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang kalau kita melihat apakah Bartim yang 19 tahun silam itu dengan Bartim yang sekarang bagaimana? Itu saya sudah sampaikan di Facebook maupun WA supaya mendapat tanggapan dari masyarakat. Karena masyarakatlah yang bisa menilai, bukan para petinggi. Kalau para petinggi pasti mereka membela bos mereka. Iya, ini kita bicara dan biar didengar oleh semua masyarakat Barito Timur. Yang paling miris saat ini adalah kalau kita melihat bagaimana pengelolaan lingkungan hidup. Mantap, senior. Marut. Khususnya di daerah-daerah yang berkembang perkebunan kelapa sawit. Kita bukan anti dengan TBS sawit. Bukan anti. Kita welcome untuk semua investor sawit. Tetapi, tanda petik. Ya. Untuk mensejahterakan masyarakat Barito Timur, bukan untuk menyengsarakan masyarakat Barito Timur. Itu perlu dicatat. Ya, betul-betul, Bung Badawa. Ya, itu persoalannya. Nah, mengapa? Karena perkebunan sawit ini otomatis bisa beroperasi karena ada rekomendasi dari bawah. Ya. Gubernur tidak serta-merta bisa mengeluarkan izin. Juga Menteri Perkebunan tidak bisa serta-merta mengeluarkan izin untuk operasional perkebunan sawit kalau tidak ada rekomendasi dari bawah. Nah, seharusnya Barito Timur ini sudah berapa ratus ribu hektar sudah diambil untuk izin sawit. Nah, lalu berapa persen sisanya yang seharusnya ditinggalkan untuk penyangga, misalnya resapan air dan lain sebagainya. Nah, ini perlu menjadi perhatian semua. Dan saya belum pernah bertanya kepada DLH, apakah mereka tahu berapa tutupan muka bumi di Bartim ini yang harus dipertahankan, berapa persen, supaya bisa menangkap resapan-resapan air itu. Kalau tidak, maka akibatnya bukan sekarang, tapi mungkin anak cucu kita akan merasakan bencana banjir. Kayak Barabai. Kayak di Barabai. Meratus kan sudah mulai digunduli oleh sawit dan tambang. Nah, kemudian persoalannya kalau di Barabai sekarang sedang disusun gugatan terhadap gubernur, terhadap bupati, juga terhadap menteri. Gugatan yang betul-betul dilaksanakan melalui pengadilan. Dan saya salah satu advokat yang ikut menerima kuasa untuk gugatan itu. Ada kami sekitar 35 advokat. Dan hari ini tadi sudah dimasukkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dan tidak menutup kemungkinan pemerintah Kabupaten Bartim, dinas terkait, juga perusahaan akan kami gugat juga. Ya, gugatan ini adalah hak dan diatur oleh undang-undang. Terutama Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Dan di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 itu ada ketentuan-ketentuan pidana
Ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pasal tentang pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Nah, belum lagi kalau terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini lebih banyak lagi dan lebih ngeri lagi pasal-pasal pidananya. Di mana pasal-pasal pidananya mulai pasal 98 ya sampai pasal 115. Ya, pasal 98 sampai pasal 115. Iya. Salah satu saya kutip ya, saya baca, saya sampaikan kepada pemirsa semua tentang AMDAL. Ini ada yang tidak pakai AMDAL saya dengar. Tapi saya belum melihat buktinya. Setiap orang ya, pasal 110, setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 ya. Huruf I dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan paling banyak dendanya 3 miliar rupiah. Jadi jangan main-main. Artinya yang jelas begini Bung Bedowola, AMDAL ini kadang-kadang, ini kalau kita tidak teliti, itu hanya dirubah tanggalnya saja, tapi tetap AMDAL yang tahun kemarin yang dipakai kan gitu. Ya, kopi paste maksudnya. Istilah kami Pak Cilik, Bung Jos, Bung Yandi, istilah kami ini adalah copy paste. Iya. Ya sehingga hanya dirubah tanggalnya saja kan gitu. Ya, sehingga kenapa AMDAL ini tidak pernah lagi ditayangkan di kantor bupati misalnya diundang atau di Bapeda, mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat yang mengerti tentang AMDAL. Tahu-tahu AMDALnya sudah jadi. Ya ini aneh. Dan buktinya di Kecamatan Awang itu terjadi banjir dan lain sebagainya. Terjadi pencemaran lingkungan. Padahal kalau studi AMDAL itu ada, itu kan sudah diketahui. Misalnya hujan, kemana airnya mengalir. Lalu bagaimana misalnya mengalirkan air ini supaya lancar, tidak mengendap menjadi banjir. Satu. Yang kedua, misalnya pupuk kimia dipakai. Kemana air ini mengalir membawa pupuk ini? Masuk ke dalam air ini sungai yang dikonsumsi masyarakat atau tidak? Sehingga ikan-ikan akan mati. Nah, jadi kalau studi AMDAL itu betul-betul dilaksanakan, mereka tahu topografi tanah bagaimana, kontur tanah bagaimana, terus hutan yang menahan resapan dari air itu di mana. Itu kan harus, karena itu adalah studi mengenai AMDAL. Namanya saja studi. Bukan copy paste dari komputer, dari flash disk, dibikin di atas meja. Makanya mereka tidak berani mengundang masyarakat untuk membahas AMDAL ini. Nah itu salah satu ya. Nah kemudian hal-hal lain misalnya pasal 102 misalnya. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4 dipidana dengan penjara 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jadi pengelolaan lingkungan hidup ini kalau melanggar undang-undang maka hukuman pidananya jelas dan dendanya jelas. Iya. Tapi ini belum pernah dilaksanakan di Barito Timur. Karena apa? Karena kebanyakan kawan-kawan saya dengar aktivis hanya ngomong di warung kopi. Iya. Nah, sehingga tidak ada kelanjutan. Nah kalau saya sekarang sedang mempelajari dan meminta data dari kawan-kawan supaya dengan data itu kami akan menyusun, tim kami akan menyusun, tim advokat
supaya bisa melakukan gugatan class action terhadap perusahaan, terhadap pemerintah daerah, terhadap dinas SOPD terkait. Apabila ada salah satunya senior itu di Sungai Berganti gitu kan, sekarang itu airnya jernih sampai ke sana. Ya. Jadi tidak ada ikan yang berani hidup lagi di situ. Ya, Semuanya lari. Ya, ini Pak Cilik. Ini adalah pencemaran lingkungan. Dan itu penjaranya bisa sampai 5 tahun. Itu kan di depan mata kita, di depan hidung kita itu kan. Ya, dendanya bisa sampai 15 miliar Pak Cilik. Iya. Dan hukumannya paling lama 15 tahun penjara. Ya, kasihan para nelayan kita di Pulau Pakai itu. Sampai ke Padang karena Bung Dewo itu tidak ada lagi yang memperolehkan. Mengenai perusakan pencemaran lingkungan ini pasal 105, 106, 107, 108. Dendanya itu di atas 10 miliar. Iya. Dan hukumannya di atas 4 tahun penjara. Ya. Paling lama 15 tahun penjara. Ya, artinya ini mereka BLH harus cepat tanggap ini. Ya. Jadi ini harus cepat tanggap memeriksa tentang keluhan masyarakat kita ini kan gitu. Ya itu. Jadi undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup tadi dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang RI nomor 32 2009. Juga Perda Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha perkebunan. Jadi ini semua berkaitan. Jadi usaha-usaha perkebunan kalau dia menimbulkan pencemaran, maka dia akan dikenakan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Yang dendanya di atas 3 miliar dan penjaranya sampai 15 tahun penjara. Ini yang belum pernah dibuktikan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Dan mungkin tahun ini kami akan coba menggugat beberapa perusahaan yang mantap. Mudah-mudahan kami yang bisa jadi contoh nanti Bang Senior. Oke. Bung Badawo. Makanya ya, jadi lanjut, persoalannya saya sedikit lagi nambah. Ya. Pencemaran lingkungan ini merupakan pelanggaran juga terhadap adat Dayak Banyan. Iya. Ya. Kenapa? Saya kasih contoh. Saya sudah tulis di Facebook maupun WA. Dahulu orang memotong rotan di hutan, kemudian membawa rotan itu dengan ujung pucuknya, puncaknya diseret di tanah berdahulu. Itu sudah kena denda adat. Oh. Iya. Iya. Ini merusak tata air, merusak tata hutan, di mana itu merupakan sumber nafkah bagi orang-orang Dayak yang ada di sini. Saya menekankan Dayak karena anggap ini adalah tanah tempat mereka hidup, lahir, hidup, dan mati nanti. Ya. Artinya kena ujung, ya, merusak Bung Senior. Ya, artinya kena ujung urutan aja rusak lingkungannya kan gitu. Iya. Ini apalagi kena bulldozer. Nah, ya itulah. Makanya ini satu hal yang merupakan pelanggaran adat yang terbesar dan ini pelecehan terhadap adat. Iya. Nah, pelecehan, penghinaan terhadap adat. Kenapa? Air yang biasa untuk minum masyarakat tidak bisa diminum karena tercemar dengan racun-racun kimia yang berasal dari pupuk di perkebunan. Hutan dihancurkan, padahal itu tempat satwa liar hidup dan tinggal, sehingga orang yang tinggal di sana bisa berburu binatang-binatang yang memang binatang buruan. Ya. Kemudian tempat tinggal misalnya uak-uak, orang hutan dan lain sebagainya. Itu kalau orang-orang Dayak tidak mengganggu itu, tidak akan diganggu. Tapi begitu perkebunan mereka lindas semuanya tanpa sisa. Ini pelanggaran terhadap adat yang sangat biadab. Bujur. Jadi persoalannya kilas baliknya, saya menuntut, saya meminta dengan hormat kepada 4 damang kepala adat dan ketua Dewan Adat Dayak
Kabupaten Batu Timur untuk melakukan menunjukkan sikap Iya. supaya mereka mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan. Iya. Artinya mana-mana perusahaan yang melanggar hukum adat ini kan itu. Jadi jangan hanya terhadap masyarakat biasa hukum adat ini mau ditegakkan dengan hebat. Tapi begitu berhadapan dengan perusahaan, dengan investor, semuanya tunduk kepala. Inggih pun. Ya, jadi kalau istilah manyan, Pak Cilik tahu istilah manyan. Nyalahan tahu ngikut ukui. Iya. Nah, Jujur. itu. Artinya Jadi takut ini tuh saya akhirnya. menyampaikan ini. Saya menghimbau supaya tergugah hati para pemangku adat ini Iya. untuk menegakkan hukum adat itu kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. Jangan pilih kasih. Jangan diskriminatif. Jangan Tegakkan hukum adat itu. tajam ke bawah, tumpul ke atas Ya, lah. jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Dan ini sudah ditegaskan oleh Kapolri yang baru, Pak Listio Sigit Prabowo. Termasuk di lingkup polisi pun, dia sudah tegaskan bahwa jangan hukum itu tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Saya tidak membela atau tidak berpihak kepada siapapun. Tapi kalau hukum adat mau ditegakkan, tegakkanlah dengan adil. Sepakat senior. Ya, jangan miring ke kiri, miring ke kanan. Tapi tegakkan. Karena damang kepala adat tidak boleh diintervensi oleh siapapun juga. Iya. Itu. Dan Ketua Dewan Adat Dayak juga harus juga bersikap tegas. Saya sedang membuat surat. Meminta dengan hormat kepada 4 damang kepala adat di Batu Timur dan juga kepada Ketua Dewan Adat Dayak Batu Timur untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar dan menginjak-injak serta melecehkan adat Dayak. Ya, adat Dayak ini Dayak Ngaju, Bakumpai, Maanyan, Lawangan, Dusun, ya namanya adat. Iya. Jadi harus ditegakkan. Jadi mulai sekarang jangan hanya bertindak kepada orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Bung Senior. Ya. Termasuk hutan-hutan adat itu kan harus ada. Ya. Itu sudah ada surat dari gubernur. Sebetulnya lama itu surat itu 2018 supaya ada wilayah-wilayah adat itu dipetakan supaya dilaporkan ke gubernur dan gubernur melaporkannya nanti ke DPR RI. Supaya apa? Supaya ini nanti akan dimasukkan dalam undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat. Iya. Termasuk kepada Menteri Kehutanan. Ya, Menteri Kehutanan, Perkebunan, semua yang terkait itu akan disampaikan nanti. Iya. Nah, jadi ini yang perlu kita bahas, yang kita bahas malam ini. Perusakan dan pencemaran lingkungan ini sudah betul-betul sangat-sangat miris kelihatannya kita kalau melihat. Jadi ini sebenarnya yang perlu menjadi perhatian, fokus dari 4 damang dan Ketua Dewan Adat Dayak. Termasuk dinas terkait, Bung Mudo. Ya, dinas terkait termasuk PLH, pertambangan. Memang di sini tidak ada lagi pertambangan, perkebunan, kemudian pertanian. Iya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita untuk malam ini biar didengar oleh masyarakat kita supaya mereka bisa menyimak sejauh mana masyarakat ini bisa berharap bahwa lingkungan mereka tidak tercemar seperti yang sudah terjadi. Nah, jadi apa yang kita bicarakan ini supaya para pemangku kepentingan, baik hukum adat maupun hukum positif, melakukan tindakan tegas terhadap para perusak dan pencemar lingkungan yang terjadi di Batu Timur. Itu yang bisa saya kemukakan sementara.
Jadi dasar-dasar ini adalah Undang-Undang Nomor 39 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan Perda Kalteng Nomor 5 2011 tentang pengelolaan usaha perkebunan. Jadi ini semua ada dasar-dasar hukumnya. Dan undang-undang ini ada sanksi-sanksi pidananya. Ya, sementara ini memang di Batim belum pernah ada perkebunan digugat ke pengadilan. Mulai tahun 2021 kita akan mulai menggugat apabila memang itu kita rasakan merugikan kepentingan orang banyak. Ya itu saja mungkin penyampaian dari saya untuk sementara. Kami kembalikan kepada moderator atau apa namanya. Silakan. Iya, membawa acara. Oke, makasih Bung Badawa, masih banyak. Silakan untuk standby dan jangan kemana-mana. Pak Jelik ada waktu, Pak Jelik silakan Pak. Bung Yandi dulu, Bung Yandi. Oke, Bung Yandi. Silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Ya, apa yang dikemukakan oleh senior adalah mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terkait erat dengan kerusakan lingkungan. Ketentuan-ketentuan hukum yang terkait erat dengan sanksi yang akan diterima jika terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan, gitu kan. Sudah cukup lengkap apa yang dikatakan oleh senior, cukup gamblang dan cukup terang, bahkan sebagai kesimpulan awal yang dilakukan oleh senior kita Pak Badowo, ini sudah melanggar, bukan hanya melanggar hukum positif Indonesia saja, ya kan? Tapi juga sudah bergeser pada pelanggaran adat. Nah, itu yang bisa saya tangkap ya, senior ya. Ya. Nah, jika kita bicara tentang hukum lingkungan, senior sudah kupas banyak. Bicara adat juga sudah kupas banyak, gitu kan. Jadi paling-paling kita hanya menambahkan saja lagi, ya kan. Jadi begini, ada pertanyaan terhadap pembangunan lingkungan kita ini, terhadap pembangunan lingkungan hidup ini, ya kan. Sejauh mana peran masyarakat? Itu pertanyaan besarnya. Apa yang terjadi hari kemarin di Kalimantan Selatan dan hari ini juga terjadi banjir di wilayah kita Barito Timur. Ini bunyi apa ya Bung Jos? Iya. Nampaknya tidak ada Bung Adi. Ini ada bunyi apa ya? Bunyi mesin tik kayaknya dari Bung Badowo. Oh, Bung Badowo mungkin ya. Bung Badowo. Iya, silakan. Aku pakai laptop. Oh iya. Iya. Oke, lanjut. Oh gitu, ya oke. Ada bunyi dari sini ada. Nggak ada bunyi. Apakah mengganggu? Di sini nampaknya tidak ada bunyi apapun. Silakan. Sebentar, aku. Mungkin elektrik di sana di studio. Iya. Ada dengungan ya. Oke, sebentar. Ada kayak bunyi mesin tik gitu. Bunyi sentik. Sekarang sudah gimana? Masih ada? Masih ada. Masih. Oh, berarti dari... Atau mic-nya. Oke, nampaknya kosong. Oke, kalau gitu bisa sejenak diputus sejenak, akan kita ulang lagi ya. Oke, baik, Anda masih bersama kami. Ini karena mengganggu, ini mengganggu. Oke. Ya.
mulai. Mic-nya. Oke, baik, masih bersama kami di radio usahanya Anda. Apakah sudah cukup jelas sekarang, Bung Yandi? Mulai lagi. Mulai lagi ya. Oke, baik. Sejenak Nah, hilang. hilang. Ya, iya. Sudah cukup. Oke, Ya, baik. ya. Oke, bisa dilanjut, Pak Bung Yandi, silakan. Pak Cilik ada, sudah. Pak Jelik sudah ada, Bung Badawi sudah ada. Oke, silakan untuk pendengar, mohon maaf ada sedikit gangguan tadi. Silakan. Sudah bisa ya? Bagus ya. Oke. Oke, baik, silakan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa Pak Badowo sudah mengupas habis tentang peraturan perundang-undangan tentang potensi, tentang pencemaran lingkungan, tentang kerusakan lingkungan, bahkan dengan ketentuan-ketentuan sanksi pidananya baik dari ditinjau dari undang-undang perkebunan maupun undang-undang lingkungan itu sendiri, gitu kan? Pada kelanjutannya senior kita Pak Badowo juga mengupas tentang adat bahwa terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan ini juga adalah pelanggaran adat gitu, terjadinya pelanggaran adat. Kurang lebih begitu ya senior ya? Ya, ya. Kurang lebih begitu senior ya. Jadi paling-paling saya hanya menambahkan saja lagi karena sudah cukup lengkap dibuka oleh dipaparkan oleh senior kita. Jadi kalau kita kembali pada apa yang distatementkan oleh senior Pak Badowo, gitu kan? Ada pertanyaan besar saya bilang di sini. Sejauh mana peran masyarakat? Dan kalau itu adalah ada kemungkinan pelanggaran terhadap adat, gitu kan? Sejauh mana peran masyarakat adat, ya kan? Terhadap lingkungan dan kelestariannya di daerah masing-masing, terutama daerah kita. Jika kita bicara peran masyarakat adat lewat hukum adatnya tentu ya. Ini justru sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Karena ini jantungnya dunia, Kalimantan paru-parunya dunia, gitu kan? Kalau kita lihat apa yang dikemukakan cermati pertama kali tadi oleh dikemukakan senior tadi, beliau telah mengupas Undang-Undang Nomor 232 ya tahun 2009 ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kalau dalam mata kuliah hukum ini 4 SKS kalau tidak salah ya, saya lupa ini, hukum lingkungan namanya, ya kan? Jadi kalau dalam pengertian undang-undang itu tentang perlindungan dan lingkungan itu adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayahnya, artinya secara geografis ya, karena adanya ikatan leluhur asal-usulnya. Artinya dia memiliki hubungan yang kuat antara lingkungan dengan hidupnya, bergantung dengan alam. Nah, masyarakat adat biasanya dominannya lebih bergantung dengan alam. Makanya kebanyakan masyarakat adat itu hidupnya adalah bertani, mencari ikan. Nah, itu yang kebanyakan. Jadi bergantung dari alam, dari hutan dan hasil hutan juga, gitu kan? Nah, kemudian terbentuklah sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi. Bahkan politik dalam penyelenggaraan masyarakat adat itu sendiri, ya kan? Nah, itu yang harus dicermati kenapa diperlukan peran serta masyarakat adat. Artinya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sendiri ternyata mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Itu dulu garis bawahnya senior ya. Ya, itu dulu yang bisa kita garis bawahi bahwa Undang-Undang Nomor 32 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu, eksistensi adat itu diakui. Artinya, justru dibutuhkan peran masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan geografis di tempat dia berada. Boleh cermati undang-undangnya, gitu kan? Nah, itu aku hanya mempertegas eksistensi hukum adat yang dikatakan oleh senior kita Pak Badowo. Jadi kalau kita secara
potensinya sudah memahami ini, ya kan? Jadi apa hubungannya? Kok masyarakat hukum adat kata Pak Badowo ini melanggar adat? Apa hubungannya? Ah, mari kita buka sedikit, ya kan? Boleh, negara memang menguasai sumber daya alam bukan berarti negara memiliki, melainkan negara dapat mengatur dan mengurus sumber daya alam itu. Gitu loh. Menetapkan status wilayah sumber daya alamnya, makanya timbul di sini ada hutan produksi, ada hutan adat, ada hutan lindung gitu kan. Nah, hak menguasai negara harus ditujukan untuk kesejahteraan bangsa dengan tetap memperhatikan dan menghargai hak masyarakat hukum adat setempat. Nah, rusaknya hubungan masyarakat adat dengan lingkungan, ini kita sebenarnya tidak bicara sekarang saja. Kalau kita buka kembali sejarah, flashback balik zaman Belanda. Belanda itu dulu ya seniornya kalau tidak salah, saya skripsinya masalah kewenangan negara dalam menentukan hak-hak atas rakyat gitu kan. Nah, kalau kita kembali kepada zaman Belanda, ada yang dinamakan dengan domeinverklaring. Mungkin senior masih ingat karena senior yang belajar duluan ini. Ya. Domeinverklaring namanya, ya kan? Itu namanya adalah hukum agraria. Jadi Baturan paklaring kan. Verklaring, paklaring. Ya, kadang-kadang bahasa Belanda masih melekat di masyarakat Indonesia ya, seperti jalan disebut orang jangan ke jalan, jangan ke strat gitu kan. Mau turun kemana? Mau turun ke kantor. Kantor adalah bahasa Belanda. Saya sedikit tambah ya. Karena tadi nyebut pelajaran waktu di bangku sekolah. Iya. Jadi begini. Makanya saya pernah berdebat dengan waktu RDPO tahun 2019. Pak Cilik ada waktu itu. Ya ada. Ya, saya berdebat masalah HGO yang katanya mutlak haknya itu. Dan selalu mereka bawa ke ranah hukum di pengadilan. Saya sudah tegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria itu jelas-jelas dalam pasal 1, 2 itu menyebutkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu salah satu dasarnya adalah hukum adat. Ya, makanya saya sering mendebat. Jangan berbicara kalau masalah hak milik tentang tanah, kemudian kebun dan lain sebagainya. Lalu kalau nggak puas ke hukum. Lihat dulu hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Undang-Undang Pokok Agraria jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu prinsip dasar penyusunan dari hukum agraria ini adalah salah satunya adalah hukum adat yang berlaku. Jadi jangan main-main. Iya, Karena paham. dikit-dikit pengadilan. Baca dulu dong. Kan begitu. Betul. Nah, itu saya mempertajam apa yang disampaikan Bung Yandi ya. Ya. Jadi kita hanya mengingat saja ya, Bu, senior ya, apa yang pernah kita terima gitu ya. Ya itu. Kita pernah Jadi apa yang pernah kita terima ya. Artinya kebetulan penelitian saya waktu itu mengenai wewenang negara dalam mengatur peruntukan, ya kan? Ya. Peruntukan hak-hak atas tanah terhadap rakyatnya. Begitu kan? Nah, kurang lebihnya begitu. Ada banyak sub-sub pertanyaan. Nah, ini juga terkait dalam hal ini dengan adat, gitu kan? Nah, makanya kenapa saya tertarik dengan kesimpulan kedua senior tadi bicara tentang adat, bahwa ini melanggar adat. Nanti kita tinjau di mana melanggarnya, begitu kan? Ya. Nah, artinya bagaimanapun peran masyarakat hukum adat itu harus dioptimalkan, baik sebagai pengelola
pelindung, dan penegak. Karena sebelum adanya negara ini, masyarakat hukum adat kurang satu lagi. Ya. Pelindung, penegak, pengelola, dan penikmat. Ingat itu. Nah, iya, penikmat. Iya. Oke, ditambah. Betul sekali. Penikmat juga. Jangan sampai tidak menikmati gitu kan. Penikmatnya masyarakat kan itu. Nah, Ya. ini benang merahnya udah nyambung nih. Jadi alam pikiran masyarakat adat di Indonesia itu bersifat kosmis ya. Artinya seluruh kehidupan ini sebagai satu kesatuan, totaliter. Jadi manusia merupakan bagian dari alam yang tidak dapat saling dipisahkan. Itulah kenapa jadi masyarakat adat itu dengan alam tidak bisa diganggu, lingkungannya menjadi satu gitu. Sehingga muncullah hal-hal tersebut di dalam aturan-aturan adat walaupun tidak tertulis, tapi para dhamma tahu hal ini. Dan harus tahu ya senior ya, gitu kan? Harus tahu gitu kan? Karena ya itu, kalau kita kembali kepada sejarah, prinsip ini sesuai dengan hak dasar manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Kalau kita buka deklarasi Stockholm tahun 1972 yang kemudian diadopsi dalam pasal 5. Jadi yang disebut senior tadi, pasal 5 Undang-Undang Lingkungan Hidup tadi, itu adalah mengadopsi prinsip nomor 1 deklarasi Stockholm tahun 1972. Nah itu memang mengadopsi pasal lingkungan internasional gitu. Yang internasional ternyata mengakui juga hak-hak dasar. Hak-hak dasar itu salah satunya adalah hak-hak adat yang juga diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan ada pemikiran orang-orang di negara ini yang meremehkan adat. Tapi adat yang benar-benar ada hukumnya. Ada aturannya begitu ya, catatannya begitu ya. Bukan adat yang dibuat-buat loh ya. Jangan. Yang ada aturannya. Nah, begitu. Nah, selain undang-undang lingkungan, senior tadi menyebut undang-undang perkebunan. Gitu kan? Ya. Undang-undang perkebunan nomor 39 tahun 2014. Oke, aku hanya menambahkan, mari kita buka lagi Undang-Undang 41 tahun 99 kehutanan. Karena Undang-Undang perkebunan sudah disebut oleh senior, gitu kan? Ya. Nah, di dalam Undang-Undang kehutanan itu, ya kan, itu sudah dijelaskan, ya kan? Bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak. Wah, gitu kan? Melakukan pemungutan hasil hutan untuk hidup sehari-hari, ya kan? Melakukan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, begitu kan? Kalau kita cermati ya. Nah, kemudian memberdayakan kinerja masyarakatnya untuk mensejahterakan masyarakat adatnya, gitu kan? Nah, kalau yang undang-undang perkebunan sudah disebut senior, tidak perlu panjang lagi kita. Ini hanya menambahkan saja. Nah, itulah rata-rata apa yang kita disampaikan hal ini adalah benar. Ini sejarah. Ini hukum positif, di mana hukum positif ini juga mengakui keberadaan yang namanya hukum adat. Satu lagi undang-undangnya, undang-undang pertambangan, sama juga sifatnya. Undang-undang pertambangan, undang-undang perkebunan, undang-undang kehutanan itu sama sifatnya, ya. Semua sebenarnya mengadopsi apa yang diungkapkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria inilah undang-undang pertama hasil putra-putra Indonesia. Sebelumnya adalah Undang-Undang Peninggalan Belanda yang diberlakukan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya, senior ya? Ya.
inilah undang-undang pertama yang sebagian besar orang menyatakan ini adalah undang-undang yang pro rakyat. Tapi ketika dimunculkan dalam Orde Baru ada undang-undang pertambangan, undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan gitu kan saat itu. Ada sedikit pertikaian antara UU PA dengan ketiga undang-undang itu, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Karena mungkin saat itu kita dalam keadaan krisis ekonomi yang sangat berat dari transisi Orde Lama ke Orde Baru, begitu kan? Akhirnya dengan semboyan mempanglimakan ekonomi saat itu, ya kan? Banyak pengamat dan peneliti yang menyatakan bahwa produk undang-undang Orde Baru saat itu dalam 3 paket ini memang menyimpangi Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat bertikaian dengan UU PA itu sendiri. Maka akhirnya sampai sekarang menjadi tradisi UU PA itu hanya dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah. Begitu kan seniornya? Ya. Hanya untuk pendaftaran tanah saja lagi kebanyakan UU PA dipakai. Hanya dalam setelah pasca Orde Baru dilirik banyak, ya kan? Oh ternyata kita harus mengatur mengenai pemanfaatan tanah terlantar, gitu kan? Kemudian harus mengatur lagi bagaimana agar masyarakat ini bisa memiliki tanah, gitu kan? Bagaimana seorang petani penggarap agar bisa memiliki tanah. Itu semua sebenarnya sudah terkandung dalam UU PA. Nah, baru diusahakan oleh pemerintah dari sekarang ini kebijakannya ke arah sana, mengembalikan kemurnian Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun sudah terlanjur basah, kita lebih cenderung ke arah produk-produk yang kata peneliti dan kata pengamat banyak, kita sudah mengarah ke kapitalis. Kembali kepada adat, gitu kan apa yang dikatakan oleh senior kita Pak Badowo, gitu. Penegakan hukum adat inilah yang harus sebenarnya saat ini ditekankan. Karena apa? Potensi kerusakan lingkungan dan pencemarannya sudah sangat dan cukup mengkhawatirkan. Sudah sangat mengkhawatirkan. Ketika kebijakan banyak diambil alih oleh pemerintah pusat, ya kan? Dan ketidakberdayaan pemerintah daerah, maka peran masyarakat adat inilah yang menentukan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup agar terjadi keseimbangan dan kelestarian. Ketika kewenangan ini sudah ditarik dari pemerintah daerah. Karena begini senior, saya melihat ketika kewenangan ini sudah ditarik terpaku padahal, itu bukan kewenangan kita lagi, ngapain kita ngurus. Nah ini yang perilaku yang salah saya pikir. Perilaku yang tidak benar ini. Jangan berpandangan begitu, tidak boleh. Ya kan? Tapi oke lah, ini sudah terlanjur. Tapi masih ada satu sisi hukum kita untuk mempertahankan lingkungan ini menjadi baik. Pengelolaannya masih ada hukum adat yang bisa diberdayakan untuk mengoptimalkan kerusakan ini agar bisa diminimalisir, ya kan? Nah, itulah peran yang namanya adat di sini. Oke, pemerintah pusat, pemerintah provinsi silakan memiliki kewenangan untuk pengelolaan yang namanya potensi sumber daya alam, ya kan? Dengan ditariknya kewenangan itu, ya kan? Mendaunkan semangat untuk pemerintah daerah karena urusan-urusan sudah diserahkan kepada mereka yang di atas, begitu kan? Yeah. Tapi jangan lupa ada satu lagi yang masih kita punya hukum di daerah kita, yaitu hukum adat. Inilah yang para Demang kita harus perhatikan.
inilah yang para tokoh-tokoh adat kita yang harus perhatikan, ya kan? Marilah kita berkumpul untuk membangun Bartim ini, membicarakan Bartim ini dari sisi adatnya, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, jauh lebih parah ke depannya. Begitu, Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, sebentar sudah dapat poinnya. Dan Pak Cilik, ada waktu untuk Anda, silakan. Ya, terima kasih Bung Jos. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya yang jelas Bung Jos, ini saya sudah melihat apa yang disampaikan oleh senior kita dan juga Bung Yandi. Ini sudah mencakup semuanya yang kita temakan malam ini. Karena dua-duanya ini adalah pakar hukum. Begitu. Mereka sudah memang sekolah di bidang hukum ini. Hanya saya sedikit menekankan kepada masyarakat kita bahwa apa yang disampaikan oleh senior kita Bung Badowo dan juga termasuk Bung Yandi tadi adalah semua dasar-dasar yang berdasarkan hukum yang tertulis yang sudah jelas dipelajari oleh mereka. Cuma ini juga permintaan dari Bung Kedino bahwa kita harus memperkuat hukum adat lagi melalui damang kita kan, karena undang-undang di negara kita ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis kan, begitu ya? Ya. Artinya yang tertulis ada dalam undang-undang yang dipelajari kan gitu. Cuma yang tidak tertulis ini itu melalui hukum adat. Dan biasanya para investor kita ini lebih takut daripada hukum adat daripada hukum yang positif kan gitu. Karena hukum positif ini kayaknya bisa dibeli kan gitu. Jadi sebab itu perkuatlah hukum adat kita agar para demang ini siap membuat keputusan-keputusan bagi yang pelanggar adat kan begitu. Dan satu lagi Bung Yandi, itu memang kewenangan perkebunan, pertambangan termasuk ya lain-lainnya itu kan ditarik oleh pusat. Betul. Nah, semuanya tidak ada kewenangan untuk daerah, hanya ada satu. Itu kewenangan daerah itu, yaitu melalui Badan Lingkungan Hidup tentang lingkungan hidupnya kan begitu. Betul. Nah, jadi bupati bisa menyetop perusahaan itu kalau melakukan pencemaran kan begitu. Maksud aku begini Pak Cilik, memang secara kewenangan memberikan kewenangan izin terakhir ya kan, itu kan semuanya sudah nih. Ya setelah lengkap kata senior Badowo tadi, rekomendasinya juga dari kabupaten juga kan. Nah gitu kan, cuman kan tidak bisa memberikan kewenangan langsung. Kamu sudah bisa bekerja kan, itu tidak bisa. Ya gitu loh. Nah kemudian masalah anggaran juga gitu kan, ada penarikan, itu kan ada perimbangan gitu kan. Cuman persoalannya memang pengawasannya boleh dong kita bentuk. Iya. Pengawasannya boleh dong, walaupun pengawasan itu juga menjadi kewenangan provinsi, tapi sebagai pemilik daerah, ya kan, masyarakat adat, kita juga harus tetap melakukan pengawasan dalam bentuk bantuan. Dalam pengertian tentu harus ada perdanya, begitu loh. Ya, bagaimana mensiasati perda ini tidak bertentangan dengan tugas-tugas pengawasan dari provinsi dan pusat, kan itu sebenarnya. Ya artinya begini Bung Yandi, artinya coba dulu ya. Artinya yang jelas kita ini bupati ini masih punya kewenangan tentang lingkungan hidupnya kan begitu. Betul. Melalui daerah kan. Ya kalau memang itu perusahaan melakukan pencemaran dan ternyata benar itu bupati bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk mencabut izinnya kan begitu. Betul. Maka dibentuklah pengawasan untuk kerusakan potensi kerusakan lingkungan. Itu yang saya maksud gitu loh. Artinya yang jelas kabupaten itu masih punya kewenangan gitu kan, walaupun sudah ditarik pusat. Iya, jangan dijadikan alasan ini sudah ditarik pusat, lalu alasannya kelemahan kita tidak punya kewenangan. Iya, itu sangat salah sekali. Hancur dong. Itu perilaku yang salah sekali. Ya, artinya kewenangan kita melalui lingkungan hidup ini, bahwa ini sudah melakukan pencemaran gitu kan. Sehingga bupati memberikan rekomendasi silakan Pak Gubernur untuk mencabut perusahaan ini izinnya kan gitu. Betul karena sekali. hasil kami di kabupaten bahwa perusahaan ini sudah melakukan pencemaran lingkungan kan begitu. Ya. Kita kan hanya garis besarnya saja ya, Pak Cilik ya. Kita hanya memberikan garis besarnya saja. Ya, masukan kan gitu. Pak Cilik, pertanyaannya, Pak Cilik. Ya. Wani kada?
Iya. Ya, itu Ya, saja. iya, artinya mun kita hendak bagus itu tadi harus wani kan gitu. Kalau tidak berani, ada apa? Iya. Iya kada wani kan jadi tanda tanya kita kan. Kita harus tegas lah. Iya. Makanya di samping hukum yang tertulis tadi, hukum positif, harus ada hukum adat tadi Pak Bung Senior. Ya, Saya sangat sepakat sekali kita bentuk hukum adat kita di Barito Timur ini. Nah, Silakan itu. sanksi-sanksi adat yang dijalankan gitu. kalau kita Ya, kembali melihat ya, ya, ya bukunya Malingkrot, itu Ya. paket adat reh. ya, Itu jelas-jelas bahwa hukum adat itu merupakan sesuatu yang perlu dijunjung tinggi iya. dan masih sampai sekarang dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Betul, Bung Senior. Sampai di Jawa itu biasanya kan diadakan sumpah pucung, itu kan hukum adat. Iya, iya. Nah, Kemudian Iya. di ranah Minang ya. Ya. Coba di ranah Minang. Mereka ada yang namanya ninik mamak. ya, Itu tidak bisa dilanggar keputusan mereka itu. ya. Dan Artinya kelihatannya para pelanggar ini lebih takut dengan hukum adat daripada hukum positif, Bung saja di Senior. tanah Minang itu tidak berani. Iya, iya, iya. Ini mamak ini kalau mereka menyatakan bahwa dia bersalah. Iya. Nah, Jadi maksudnya mungkin begini ya, Senior ya. Sudahlah, kita jangan kembali ke zaman Belanda ya. ya oke, enggak masalah. Bukan sana maksudnya. Tapi kilas balik itu perlu. Maksudnya Supaya apa? Supaya secara historis masyarakat ini mengerti Iya. bahwa betul. sebenarnya kekuatan hukum adat itu ada dan itu diakui oleh PBB. Ya, Ingat, jadi. Nah, Ya, betul. maksud aku Senior, jangan Ya. sampai kita ke zaman Belanda gara-gara domain verklaring, ya kan? Kemudian seluruh lahan yang tidak bisa dibuktikan pemilikannya secara legal formal baik oleh masyarakat secara perorangan maupun oleh adatnya gitu kan, otomatis menjadi milik negara. Jangan begitulah. Nggak bisa. Satu, tadi berbicara verklaring ya. Iya, makanya itu. Kalau kita melihat dari sejarah kan itu. Kalau Iya. kita melihat sejarah kan itu, artinya Belanda mengeluarkan ketentuan melalui hukum agraria yang disebut domain verklaring, ya kan? Kalau tidak salah itu ya 1870-an lah, ya kan? Jadi, Kemudian di mana ketentuan itu, ya kan? Dalam aturannya seluruh lahan yang tidak bisa dibuktikan pemilikannya secara legal. Artinya, ya kan? Baik itu perorangan masyarakat itu sendiri maupun secara kelompok, ya kan, menjadi milik negara. Itu kan ketentuan Belanda. tapi ada tambahan ya. Dalam buku Malingkrot itu jelas-jelas bahwa hak kepemilikan terhadap tanah ulayat dan sebagainya itu diakui oleh Belanda. Itu satu. Betul. Yang kedua, Betul. yang kedua, Belanda. yang kedua ya, kenapa zaman Belanda ada verklaring? Itu membuktikan kepedulian pemerintah Hindia Belanda waktu itu untuk memberikan hak kepada masyarakat adat. Nah, tapi dalam prakteknya, nah ini yang dalam prakteknya kata Senior tadi, ya kan, ketika dia sudah menjadi HGU, ya kan, ini mutlak gitu loh, ya kan, loh kita kembali ke zaman Belanda dong. Bukan begitu. Jadi begini. Verklaring itu dalam Perda Kalteng, saya lupa nomornya, itu tegas-tegas menyatakan verklaring itu tetap berlaku. Ada perdanya itu. Waktu zaman Patera Senarang. Ya ketika kita merdeka, maka konsep itu berubah. Begitu kan? Kita bisa melihat di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara, ya kan, mengatur, ya kan, menguasai itu untuk mengatur, ya kan, untuk apa namanya, mengatur peruntukannya untuk apa, ya kan, hanya untuk mengatur kekuasaan negara itu. Nah, beda dengan konsep verklaring yang diajukan oleh Belanda. Artinya begini, dulu yang namanya adat tidak tertulis kebanyakan. Betul. Iya kan? Nah, perbatasan tanahnya pun hanya pada saat itu hakikatnya
menunjuk batas, misalnya ada pohon durian itu punya saya, batasnya di sana ya. Itu pohon tuadak, batasnya di sana punya saya ya. Disaksikan oleh demang adat atau kepala adatnya, kan begitu. Tidak ada tertulis. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Belanda dulu, gitu kan? Bahwa kalau tidak bisa dibuktikan secara legal yang dimaksud di sini adalah dia mendaftarkan tanah itu melalui Belanda, begitu kan? Bahwa ini memang tanah dia, sah gitu kan? Nah, ini sama konsepnya ketika ini negara, kita bicara negara, ya kan? Nah, kalau sekarang justru bisa dibuktikan dengan SKT gitu loh. Dengan SKT, ya kan? Surat keterangan tanah bahwa dia memiliki tanah. Dari mana riwayatnya? Dari jual beli, dari warisan, ya kan? Oh, diterangkan oleh kepala desa, dibenarkan dalam keterangannya, diketahui oleh Pak Camat, kan begitu. Ini saja tidak bisa diprosesnya lebih jauh lagi, gitu, ya kan? Kalau sudah di dalam lingkungan hak guna usaha. Nah, ini yang sebenarnya harus kita perhatikan bahwa adat itu juga masih kental, ya kan? Kenapa adat masih kental? Makanya di situ dibentuklah namanya pemerintahan desa dengan sistem otonomi desa, di mana sistem yang masih melekat itu lebih kental pada ya walaupun masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi norma-norma adatnya itu lebih kental dan itu diakui. Begitu kan? Tapi terkadang, ya kan, orang-orang yang ada di atas ini, senior, ya kan, memplot tanah itu kadang-kadang tidak totaliter, tidak totalitas. Jangan-jangan di atas meja saja. Karena apa? Banyak orang-orang yang memiliki SKT, yang akhirnya ketika Haji masuk sudah disahkan, ya kan, masyarakat terkejut, loh ini tanah saya, ini SKT-nya gitu loh. Kan begitu? Iya, betul. Ini yang harus diluruskan. Inilah peran adat turun tangan menghadapi ini gitu, ya kan? Ini karena kebanyakan Bung Yandi hanya dibikin di atas meja kan? Karena mereka itu memplot, apalagi yang namanya tim dari Jakarta, mereka hanya melalui satelit dan main plot, gitu. Ya kan? Tapi yang melaksanakan di lapangannya adalah pengukuran, ya kan, pemetaannya adalah biasanya itu adalah kalau dulu Badan Pertanahan, sekarang apa? Badan Pertanahan masih ya? Ya, ATR. Nah, itu ATR gitu ya, sekarang gitu kan ada tata ruangnya. Nah, mereka lah yang turun ke lapangan. Ya kan? Mereka lah yang mendata, oh ini mana tanah masyarakatnya, mereka harus jeli turun ke desa-desa, ke pemerintahan desanya, mana yang tanah hak masyarakat yang masih ada walaupun itu SKT. Karena data di pendaftaran tanah yang ada di ATR itu kan hanya data yang bersertifikat, baik itu sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, hak pakai, hak sewa. Tidak ada SKT didaftar di sana. SKT ini hanya sebagai dasar untuk pendaftaran. Tidak semua masyarakat mampu kemarin mendaftarkan tanahnya. Tidak semua orang mampu dong, ya kan? Dengan seluas yang mereka miliki sebagai kebun, berapa duit gitu kan? Nah, mereka juga masyarakat nunggu prona gitu. Proyek nasional yang dibiayai pemerintah. Kan begitu. Inilah kelemahan salah satu, saya bilang, sel-sel negatif di mana dasar ini dijadikan proses pendaftaran tanah di negara kita menggunakan sel-sel negatif. Artinya pemerintah tidak berperan aktif, masyarakat yang harus berperan aktif. Beda dengan Eropa. Contoh Jerman. Itu negara yang mendata. Ya kan? Kalau negara sudah turun tangan mendata, wah itu susah gugatannya sudah. Ini milik si A, ini milik B, ini milik C. Ini milik negara. Itu negara yang turun mendata. Makanya sekarang ada masih ingat ya, presiden, senior ya? Kan? Ada instruksi presiden tentang reforma agraria. Itu supaya semua penduduk di Indonesia ini yang punya tanah punya legalitas. Nah, akhirnya melalui Prona kalau kita kenal dulu gitu kan. Reforma agraria. Reforma agraria. Kalau salah Kepres nomor 86. Nah,
Itulah perannya di sini. Karena itu jujur itu kelemahan pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sel-sel negatif. Aku masih ingat di kepalaku. Ya, jadi pengalaman saya, baik mengurus tambang maupun perkebunan, khususnya tambang, itu saya datangnya ke Kementerian ini, Pertambangan, ESDM, waktu itu di Jalan Gatot Subroto, kalau tidak salah, yang dirjen yang menangani batubara. Jadi, karena saya hanya membawa peta kasar yang digambar dengan tangan, lalu masuk ke bagian pemetaan. Nah, di sana ada komputer yang cukup besar layarnya, mungkin 30 inch. Jadi di sana di-plotting lah tempat yang kami usulkan untuk area IUP batubara. Karena saya waktu itu General Manager di salah satu perusahaan batubara di Kalimantan Selatan. Nah, begitu di-plotting, itu dilihat. Lintang utara, lintang selatan, timur, barat, dilihat. Oh, ini. Nah, lalu di sana kelihatanlah berapa luasan areal itu. Nah, padahal di dalam luasan areal itu ada desa, ada kampung, ada dusun, ada kuburan. Itu semua masuk di plotting itu. Jadi di plotting sana itu tidak peduli apakah di sana ada permukiman, apakah di sana ada kuburan, tidak peduli. Cuma sinkronisasinya adalah pada tahap ke lapangan. Nah, itu yang nama sinkronisasinya. Misalkan mereka pengusaha investor ini memiliki minat 1.500 hektar. Begitu kan? Ya. Atau 10.000 hektar. Ini plot dulu. Oh, ini tidak masuk hutan negara. Tapi kan ini disurvei nanti. Ya kan? Disurvei yang turun siapa? Pemetaan. Kemudian AMDAL juga timnya turun. Oh, ini adalah serapan air yang tidak boleh digarap. Hanya di sini yang diboleh. Di dalam itu pun nanti ada wilayah-wilayah yang belum tentu bisa digarap, gitu loh. Kalau AMDALnya benar ya. Ya, justru itu kan harusnya. Kalau AMDALnya benar gitu. Oh, ini pinggiran sungai, harus begini, gitu kan? Ya. Jadi harusnya desa, kuburan, pasar, dusun itu harusnya dikeluarkanlah dari peta itu seharusnya. Tetapi kejadian yang ada di Jung Marigai itu langsung digusur. Jung Marigai itu terbelah dua. Lalu melihat itulah kita di kesemrawutan, artinya kesemrawutan urusan termasuk aturannya. Nah, Pak Jokowi juga mungkin bahwa cepat pemerintah daerah menentukan titik hutan adatnya di mana saja. Mana ada. Enggak ada. Gitu kan. Mana ada peranannya pemerintah daerah. Padahal 2018 itu sudah ada edaran bahwa setiap kabupaten kota itu menyampaikan peta tentang hak-hak adat mengenai hutan, tanah, dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini saya belum tahu apakah di Barisan Timur itu sudah dilaksanakan atau tidak. Misal begini, contoh nih ya. Ini contoh saja. Ada dalam tahun ini BPBD namanya, instansi baru, badan baru nih, ya kan? Saya ingin tahu dalam tahun pertama ini mereka punya mapping area daerah bencana tidak? Mereka punya peta itu tidak? Gitu kan? Karena mereka harus turun untuk mengantisipasi bencana ke depan. Itu saja. Tapi karena ini tidak ada keuntungan, hanya mengeluarkan biaya. Tapi untuk mengantisipasi bencana ke depan, harus ada peta wilayah ini, ada mapping areanya, gitu loh. Ada rawan bencana, ada pergeseran, ada banjir, ada tanah lahan kritis yang kebakaran, rawan kebakaran. Mereka punya mapping area, kita tunggu dalam 2021. Ya, makanya hubungan dengan apa yang menjadi pokok pembicaraan kita pada talk show malam ini, itu kita harus setback-nya mengenai adat tadi. Oke. Betul. Jadi persoalannya adalah ke depan sejauh mana 4 demang kepala adat ini mampu untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Iya.
Jadi Demang ke depan bukan hanya pintar mengenai hukum adat, kemudian berbicara setengah hari dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa kuno itu. Bahasa Tetapi Sangiang. harus imbangi juga dengan peraturan hukum-hukum positif yang ada. Iya. Jadi harus diimbangi. Nah, baru mereka nanti bisa berhadapan dengan pihak-pihak misalnya bos-bos perusahaan. Kalau tidak, ya seperti sekarang. Mau bertindak, ya lihat dulu. Nggak berani melihat ke atas. Akhirnya kepalanya nunduk terus. Oke. Apalagi. Ini maaf kalau salah. Ini para pemirsa yang mendengar talkshow ini, mohon maaf kalau salah. Informasi yang sampai ke saya, ada oknum-oknum Demang ini yang mendapat per bulannya dari perusahaan-perusahaan sawit. Ada Ya. UPT maksudnya lah. Ya, Upeti. Ada UPT maksudnya. ya UPT Iya. dari perusahaan-perusahaan. Nah, dengan menerima UPT itu kalau benar, beranikah mereka melakukan sanksi adat terhadap perusahaan tersebut? Iya, kalau dapat UPT itu kadang-kadang daerah kalau habis ada dapat UPT lagi kan itu. Ini Pak Cilik, Iya. nanti dibongkar perusahaan. Lu jangan banyak ngomong. Lu Iya. tiap bulan dapat sekian. Iya. Mana berani? Hmm. Nah, mudah-mudahan Ke depan kita kepala adat harapkan. di Batu Timur tidak seperti yang disangkakan itu. Iya. Jadi kita Amin, tidak amin. tapi informasi-informasi masuk ini harus kita klarifikasi. Iya, iya. Nah, Mudah tidak benar dengan kan? keberanian Demang kepala adat bertindak terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar adat. Termasuk juga diberikan semangat spirit oleh Ketua Dewan Adat Dayak Barito Timur. Iya, iya. Oh iya. Jadi mereka harus bersinergi. Karena mereka adalah pemangku-pemangku adat. Nah, kalau masyarakat hanya berbicara, tetapi saya mulai hari ini sudah mengonsep satu surat memohon kepada 4 Demang kepala adat dan Ketua Dewan Adat Dayak Batu Timur untuk melakukan tindakan atau action terhadap apa yang terjadi di hadapan mata kita, pencemaran dan perusakan lingkungan yang ada. Itu yang sedang saya rumuskan. Iya, mantap. Ada SMS Pak, bisa dibaca ya? SMS yang masuk ya. Dan saya ingin sampaikan sedikit lagi. Pasal 11. Pasal 111 ya Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup tadi. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana termaksud dalam pasal 137 bisa dikenakan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 3 miliar. Jadi pejabatnya siapa? Ini sanksi terhadap pejabat tersebut. Pejabat pemberi izin usaha dan atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. Sebagaimana yang disebut tadi, dikenakan penjara 3 tahun paling tinggi dan paling banyak denda 3 miliar rupiah. Nah, ini menyangkut pejabat-pejabat terkait yang memberikan izin. Iya. Jadi jangan goyang kaki. Kalau ini terbukti, ya pejabat terkait terseret. Karena ini adalah undang-undang. Nah, jadi sebelum itu terjadi, maka sebaiknya lah Demang kepala adat dan Ketua Dewan Adat Dayak itu harus melakukan tindakan yang perlu sesuai dengan kebenaran mereka. Nah, itu yang ingin saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Lanjut. Oke, baik. Saya baca dulu SMS ya, Bung Yandi, Pak Cilik ya, dan Bung Wadowo. Iya, iya. Oke, dari 7221 Bung Made di Jahun Tampen. Dampak dari tambang batu bara di Komplek Jahun sampai sekarang masih berdampak, terutama masalah
masalah petani karet dan padi di wilayah kami. Untuk narasumber terima kasih. Kemudian dari 7381 Mario di Ampah, kenapa nasi singkong di YouTube ramai dikenakan ranah adat, apa nyambung Pak? Dari Mario di Ampah. 7381 dari Pak Rais 0095 di wilayah Gunung Lomo, di wilayah Unsum atas Raren Batua, hutan adat terancam karena diminta pemerintah cepat tanggap. Oke, baik, bisa ya, siapa yang bisa ngasih masukan ini, menjawab nih, silakan. Dari Bung Badowo, silakan. Halo Bung Badowo, ya, Bung Badowo silakan. Mana pertanyaan yang mana tadi? Coba. Yang pertama dari Bung Made di Jahun dari 7221, dampak dari tambang batubara di komplek Jahun sampai sekarang masih terdampak, terutama masalah petani karet dan padi. Ya. Jadi ini saya coba jawab dulu. Ya. Nah, apakah pernah masyarakat di sana sudah melaporkan kepada Bupati Barito Timur? Kita melihat ke pemerintahnya ya, bukan adat. Kalau adatnya dia adalah Ketua Dewan Adat Dayak. Kita lihat ke pemerintahannya sebagai pejabat eksekutif. Sudahkah masyarakat melapor ke sana? Nah, kalau belum, cobalah dibuat surat oleh masyarakat supaya melapor ke pemerintah Kabupaten Barito Timur. Laporan Dan tertulis ini menyambut dampak ya. Tembusannya nanti ke BLHD. Ya. Ya, ke BLH. Tembusannya. Itu satu. Dan itu sangat mengganggu dan itu merugikan masyarakat memang. Dan masyarakat punya hak untuk melakukan gugatan sebetulnya. Itu jawaban saya. Yang kedua, apa tadi? Dari 7381 Mario di Ampah, kenapa nasi singkong YouTube ramai dikenakan ranah adat, apa nyambung Pak? Gitu. Jadi kalau saya melihat sekilas tidak nyambung. Tidak perlu saya panjang lebar, saya anggap itu tidak nyambung, titik. Oke, sebab baik. apa? Saya waktu umur 4 tahun sampai 5 tahun saya pernah makan nasi singkong di Telang. Sama. Satu. Yang kedua, ya itu sama dengan Pak Cilik. Kemudian yang kedua, nasi dicampur dengan cempedak yang muda. Iya. Itu dikukus dan kami makan itu. Jadi tidak ada unsur menghina. Dan saya kalau orang mengatakan, oh si Badowo itu dulu makan nasi singkong, Badowo dulu makan nasi campur cempedak muda, saya tidak tersinggung. Iya. Saya bangga. Buktinya kita sehat aja lah, senior. Ya. Iya. Jadi saya bangga. Kenapa? Dengan makan itu pun saya sampai sekarang masih eksis. Iya. Eksis sebagai manusia yang mampu berikan pemikiran-pemikiran. Bahkan artinya walaupun makan nasi singkong tapi tetap bisa sekolah lah. Ya. Bahkan mampu menjadi salah seorang pendiri Kabupaten Barito Timur sebagai ketua. Mantap. Iya. Ya makan keju, makan roti itu apa yang dibuat untuk Barito Timur? Saya tanya dulu. Oh iya, saya tantang. Mumpung ini ulang tahun Bartim nanti. Sebetulnya secara nasional lahirnya Bartim itu 2 Juli tahun 2002. Iya. Tapi karena gubernur meminta supaya dia bisa berkunjung ke kabupaten-kabupaten yang berulang tahun, maka ditetapkanlah tanggal 3 Agustus. Pada waktu itu, saya sebagai ketua panitia syukuran waktu itu, memotong kerbau di depan Mantawara dulu. Dihadiri oleh Asmawi Agani almarhum sebagai gubernur Kalteng waktu itu. Dan beliau turun pakai helikopter di depan kantor bupati. Ya itu. Jadi tidak nyambung menurut saya. Artinya sangat jauh lah Bung Badowo lah. Sangat jauh. Dan sebenarnya kalau bagi saya menilai
terlalu dibesar-besarkan lah. Terlalu dipolitisir. Di depan mata kita ini pembabatan hutan, penutupan hulu sungai, pencemaran lingkungan, ini yang betul-betul melanggar adat. Apalagi yang memotong desa atau dusun Marigai di tengah kampung itu sampai terbelah dua. Dibikin perusahaan perlu perlu disikapi dengan deras oleh masyarakat adat, termasuk saya. Ya itu satu. Jadi tidak nyambung lah. ya. Singkong nasi singkong nggak nyambung. Nah, kemudian apa yang ketiga terakhir? Oke, baik. Dari Pak Rais di 0095 wilayah Gunung Lumu di wilayah Unsum Atas, Raren Batuah, hutan adat terancam. Mohon pemerintah cepat tanggap. Enggak terancamnya kenapa? Apakah karena ada izin tambang atau izin sawit atau apa? Atau illegal logging? Tidak dijelaskan di sini Pak, hanya terancam karena ya. Tetapi begini, kalau saya mengambil sikap karena apa? Karena daerah Unsum Raren Batuah itu adalah kampung kakek saya. Daerah tambang itu Pak, daerah tambang. Istri saya juga berasal dari sana. Dan saya sangat menentang kalau misalnya ada hutan adat itu justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, pribadi, dan kroni, dan kelompok. Ini harus dipertahankan oleh masyarakat di sana. Itu saran dari kami. Karena kakek saya adalah orang asli Unsum, kakek dan nenek. Dan kami ada ladang di Bakaripak, itu ada ladang. Jadi harus dipertahankan memang. Dan harus kompak. Nah, itu saran saya untuk saudara penelpon yang terakhir. Ya, oke, baik. Bung Yandi, silakan Bung, ada waktu untuk Anda. Dan nanti untuk penutup closing statement Pak Badawa nanti ya. Untuk kali ini ya. Ya, oke. Oke, baik. Bung Yandi silakan. Ada waktu untuk Anda. Jadi sudah gamblang ya, senior. Ya. Yang lucu kan di tempat kita ini yang disebut Bapak Hukum Adat itu orang Belanda. Yang bernama Van Vollenhoven. Ya, Van Vollenhoven itu salah satu. Muridnya Beterhar. Kan begitu. Ya. Yang lucu kan sebenarnya Bapak dan tokoh hukum adat Indonesia ini justru orang Belanda. Betul. Jadi oke lah, kita sedikit cashback balik gitu kan. Apa ya? Kalau boleh dikatakan begini. Van Vollenhoven itu kalau tidak salah membagi hukum adat Indonesia ini menjadi 19 lingkungan hukum adat ya, senior ya. Kalau tidak salah, penelitian ilmiah itu. Ya, betul, 19 hukum adat, ya kan? Kemudian salah satunya adalah yang disorot adalah Kalimantan. Ya. Borneo saat itu dinamakan, gitu kan? Jadi aku lebih banyak bicara teori lah dalam hal ini untuk membuka wawasan bersama. Nah, kalau kita cermati, ya kan, itu kan di Kalimantan ini ada Dayak, bagian barat Kalimantan, ada Kalimantan, Kapuas Hulu, ada Kalimantan Tenggara, ada Mahakam Hulu, lah ya, ada Dayak Pasi, Dayak Kenya, Dayak Klementen, kemudian Dayak Landak dan Tayan. Saya hafal dulu nih. Kemudian Dayak Lawang ini sudah itu Lawangan. Ya. Oke, Lepo Alim masih mungkin daerah pedalaman di arah timur Kalimantan ya. Nah, kemudian Dayak Bakumpai kan? Ya, ada Dayak Ngaju dan Bakumpai gitu kan. Kemudian Dayak Manyan Pantai. Nah, yang dalam pemikiran aku Dayak Manyan Pantai ini kan Banjar. Iya. Dayak Manyan Pantai itu adalah Banjar.
Berarti yang masuk dalam penelitian Van Vollenhoven itu adalah suku Dayak Banjar, tapi disebut Dayak Maanyan Pantai. Iya. Karena kalau di tempat kita kan tidak ada pantai. Ya, mereka pinggir laut kan? Ya, pinggir laut, gitu kan. Nah, jadi ada banyak. Ternyata hukum Kalimantan asli itu banyak. Itu banyak sekali, ya kan? Hukum Kalimantan asli itu banyak sekali. Salah satunya adalah hukum yang dinamakan dengan hukum adat, seperti hukum adat Dayak Manyan, gitu kan? Nah, di dalam hukum adat Dayak Manyan ini diatur adanya hukum keluarga, ya kan? Kemudian hukum alam. Dalam pengertian hukum alam ini konotasinya adalah tercermin pada hal-hal yang bersifat hubungan antara masyarakat dengan alam. Dan ada pelanggaran sanksi apabila terjadi pelanggaran di dalamnya. Nah, itu yang kemudian oleh Pak Badawa senior kita disebut inilah adat mesti turun tangan. Ya kan? Inilah Demang mesti memikirkan lebih jauh, kerangka berpikir kita ke depan bukan hanya sekedar bahwa adat itu mengatur persoalan-persoalan hukum keluarga, bukan seperti itu, ya kan? Memang betul apa yang terjadi dan banyak terjadi saat ini yang kita lihat adalah hukum keluarga, misalnya hukum perkawinan, hukum waris, kan begitu, hukum mengenai tanah, pemilikan tanah, begitu kan? Tapi ada hubungan hukum yang tercermin antara masyarakat dengan alamnya juga, dengan lingkungan alamnya. Ini juga termasuk dalam ranah hukum adat. Ketika ini terjadi pelanggaran, ketika rusaknya lingkungan yang mengakibatkan berdampak pada hubungan antara masyarakat secara geografis dengan alamnya, gitu kan, berdampak pada sosiologisnya, bahkan berdampak pada psikologisnya. Nah, inilah peran masyarakat adat ikut mengatur di dalamnya. Kurang lebihnya begitu, Bung Jos. Kita tidak terlalu banyak karena bagaimanapun adat ini, peran masyarakat adat ini harus didayagunakan dan itu sesuai juga dengan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, maupun Undang-Undang Pertambangan. Nah, ini yang harus diatur. Dan kerangka hukum, bagaimana unsur-unsur hukum adat itu bisa masuk, bisa diterapkan. Mari kita ulang baca bukunya Peter Hart, bukunya Van Vollenhoven, bukunya siapa lagi tadi senior? Malingkrot. Bukunya beliau gitu kan. Itu sebagai sandaran awal teori yang adat. Gitu kan. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan negara, ini adalah hukum adatnya, ini adalah norma kebiasaannya, semua tercantum dalam buku-buku itu dan pengakuannya bagaimana terhadap adat, termasuk eksistensi bahwa adat itu adalah hukum yang dinamis. Semua mari kita pelajari, bukan hanya dari pengalaman, dari cerita ke cerita, tapi juga ada catatan sejarah-sejarahnya. Demikian Bung Jos. Dan harus diingat juga itu sudah diakui oleh PBB. Oke. PBB, ya betul. Ya, yang diakui PBB itu justru penelitian mereka gitu. Ya. Oke, baik. Pak Jili ada waktu untuk Pak Jili? Saya kira sudah cukup jelas dari Bung Yandi dan Bung Badawo. Saya kira closing statement aja lagi dari mereka. Oke, baik. Pak Badawo, silakan Pak untuk waktu untuk Anda, dan sekaligus Pak Badawo yang menutup acara ini, closing statement kita ya, silakan. Baiklah, jadi begini. Jadi kepada seluruh pendengar talk show kita pada malam ini, jangan memberikan tanggapan-tanggapan yang negatif terhadap apa yang disampaikan ini. Justru kita ingin memperkuat eksistensi dari hukum adat yang berlaku di Kabupaten Barito Timur. Sehingga saya dan kita semua yang mengikuti talk show ini menghimbau agar damang kepala adat yang 4 orang ini
bersama Ketua Dewan Adat Dayak Barito Timur itu memberikan perhatian yang lebih intens terhadap pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi yang diakibatkan atau disebabkan oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan sawit maupun perusahaan tambang. Jadi jangan hanya berdiam diri, tapi untuk hal-hal kecil ributnya sedunia. Iya. Di depan mata kita Ribut sedunia. Iya. Saya nggak bisa nahan ketawa soalnya senior ribut sedunia soalnya. Kita lihat Pak Cilik juga ketawa. Kisah masih singkong jadi ribut lah. Sebagainya, pencemaran sungai di daerah Kecamatan Awang, di Janah Mansiwuy, Janah Jari, kemudian Jung Marigai, itu semua terjadi kenapa? Sangat banyak, sangat erat hubungannya dengan perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Itu saja mungkin yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, saya dan kita semua menghimbau kepada Damang Kepala Adat yang di Bartim dan Ketua Dewan Adat Dayak Bartim untuk melakukan action, ya istilah Maduranya action. Bela terhadap Barito Timur kan? Supaya menegakkan adat istiadat yang ada di Barito Timur ini. Menyangkut tadi perusakan dan pencemaran lingkungan. Karena bukan karena ada video nasi singkong lalu masyarakat adat tersinggung kan? Jadi janganlah artinya hal-hal kecil dibesar-besarkan sementara ini yang terjadi di depan mata kita diam saja. Iya. Jadi eksistensi hukum adat kita betul-betul kita tegakkan. Jangan miring ke kiri, miring ke kanan. Jangan tadi kata Pak Cilik tumpulnya ke atas, tajamnya ke justru bawah. ke bawah. Iya. Jadi ini yang kita harapkan. Kita sangat menghormati hukum adat dan sangat-sangat mendukung penegakan hukum adat. Tapi tolonglah penegakan hukum adat ini betul-betul adil. Untuk kepentingan orang banyak kan itu? Orang banyak dan kepentingan Barito Timur ke depan. Supaya apa? Supaya hukum adat kita di Barito Timur ini betul-betul dihormati. Kita lihat saja di Bali bagaimana. Pecalang mereka, tidak perlu polisi yang turun. Mengamankan wisatawan dan lain sebagainya. Cukup pecalang. Kalau di Bartim Betamak kira-kira? Saya tidak tahu ya, karena kelihatannya saya tidak sepakat karena tidak jelas. Pecalang itu ada perdanya dia. Pembentukan itu ada perdanya Bali. Iya. Jadi kalau ingin mengeksistensikan polisi adat, maka pemerintah provinsi, ya kan, itu paling tidak membuatkan satu perda di mana ada peran mereka dan sejauh mana tugas dan fungsi mereka. Itu harus jelas dulu, gitu loh, ya kan. Itu harus sesuai dengan ketentuan aturan-aturan adatnya nanti yang dipositifkan melalui hukum positif Indonesia. Maaf, memotong sedikit. Ya. Nah, kalau kita melihat yang di di Bali itu secara internasional itu diakui dan dihormati. Kenapa? Karena mereka betul-betul bertindak sesuai. Jadi itu yang perlu saya sampaikan supaya kita semua dalam rangka kita menghormati penegakan hukum adat di Kabupaten Barito Timur. Jadi janganlah kita miring sebelah, tapi harus tegak lurus lah. Itu pesan-pesan dari saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bado, terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Cilik. Pak Bung Yandi, saya minta dari diskusi malam hari ini bisa diambil satu kesimpulan dan sekaligus nanti Anda adalah penutupnya. Silakan Bung Yandi. Iya. Oke. Singkat saja. Adat adalah hukum Indonesia asli. Dan sebagai hukum Indonesia asli, negara Republik Indonesia ini memberikan penghargaan yang tinggi sekali
baik melalui konstitusinya, Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam pembukaan dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam lingkup undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam dan juga tentang lingkungan dan juga tentang hubungan masyarakat dengan alam. Semua diatur dan diakui negara. Banyak undang-undang yang sudah menyatakan hukum adat masih diakui. Klausulnya juga sudah setiap di dalam setiap undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam itu jelas-jelas menyatakan sepanjang eksistensinya masih ada, hukum adat masih diakui. Dan karena memang hukum adat ini masih terlestarikan, mari kita jaga, mari kita budayakan, mari kita tegakkan disiplin adat itu sendiri sesuai hukumnya, sesuai aturannya. Yang kemarin tidak tertulis, bisa saja saat ini tokoh-tokoh hukum adat kita menuliskan selama tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Demikian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi, Pak Cilik dan Bung Badowo. Saya Bung Jas Bima Sena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Ada salah kata, saya minta maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.